Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, ibu juga dalam keadaan sehat. Sehat jasmani maupun rohani. Sudah pada sarapan hari ini? Ya. Betul, kita harus sarapan. Kenapa? Misalnya nih ya, seperti kendaraan mobil. Apabila tidak diisi bahan bakar, maka tidak dapat dinyalakan, tidak dapat berjalan atau dikendarai. Begitu juga manusia membutuhkan sarapan karena adalah suatu kebutuhan yang menghasilkan energi sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti kegiatan belajar pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu, presensi. Ibu panggil namanya, simak dengan baik. Anissa, Anggara, Bella, Sinta, Nur Aziza, Muhammad Indra, Zahra, Zaki. Nah, sudah. Berarti hadir semua ya pada pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pidato persuasif. Oke. Pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif itu? Sudah Ibu tampilkan salindianya. Pidato persuasif merupakan salah satu metode pidato yang bersifat memengaruhi halayak atau mengajak, sehingga dapat menarik perhatian para pendengar. Oke. Ada yang paham sudah? Pidato persuasif? Ya, memengaruhi. Benar. Zah. Lalu apa? Ya, Muhammad. Benar. Mengajak. Bisa bersifat mengajak. Tapi dilengkapi ya. Salah satu metode untuk mengajak, memengaruhi halayak. Ya. Lalu ada tujuan pidato persuasif. Tujuannya untuk menggerakkan masyarakat melakukan sesuatu agar mereka terpengaruh, agar apalagi mengajak. Ya, misalkan yang pidato tentang teks menjaga kebersihan. Nah, dari pidato ini
kita dapat mengetahui. Nah, kesimpulannya untuk menjaga, memelihara kebersihan atau lingkungan sekitar, bahwa kita tidak himbauan untuk tidak tidak bersikap semena-mena atau mengotori ya. Jadi kita harus sesuai dengan prosedur agar lingkungan kita sehat dan kita juga terutama merasakan dampak dari kesehatan tersebut. Lalu untuk metode dari pidato persuasif ada 4. Yang pertama ada metode impromptu, yakni metode yang tidak ada persiapan atau langsung. Ya, jadi kita tidak menyiapkan teks atau tidak membuat kerangka tulisan, tidak, tapi langsung. Apabila kita sudah pernah mempelajari atau membaca buku sebelumnya, itu kita akan ingat dan kita metode secara langsung kita sampaikan pidato tersebut. Ya, walaupun metode seperti itu pasti ada kekurangannya. Tidak tertata seperti kita memegang teks pidato biasanya ya. Lalu ada metode menghafal. Metode menghafal ini dilakukan dengan cara menghafal. Menghafal apa? Ya, menghafal teks pidato yang akan kita sampaikan kepada halayak. Lalu yang ketiga ada metode naskah. Metode yang dilakukan dengan cara membaca teks. Nah, teks yang tadi ya nih. Membaca teks. Ya, menjaga kebersihan, atau ada lagi teks nih Ibu, membela tanah air atau kecintaan kepada tanah air. Tuh, kita bisa menyiapkan dengan teks ya, yang akan diungkapkan kepada halayak. Lalu yang terakhir ada metode ekstemporan, yaitu metode yang terlebih dahulu mengenal garis-garis besar. Jadi kita udah punya teks nih, teks pidato, lalu kita buat catatan kecil yang berguna untuk mengingat atau mempermudah kita dalam menyampaikan pidato. Ya, berupa apa? Berupa pintar sekali Muhammad. Berupa garis-garis besar yang akan kita sampaikan. Poin-poin penting lah ya. Ya, sudah paham? Paham. Kita lanjut ya. Nanti ada pertanyaan sampai terakhir penyampaian. Struktur teks pidato. Struktur teks pidato, ada yang sudah tahu? Mana Cindy? Cindy dapat menyampaikan? Iya, benar. Pembukaan yang pertama, lalu yang kedua ada isi, dan yang terakhir penutup. Pintar. Struktur teks pidato. Ada yang bisa menyampaikan definisi tadi, 3 poin tadi? Oh ya, baik. Ibu akan jelaskan saja ya. Dari struktur teks pidato yang pertama ada pembukaan, terdiri 3 bagian, yaitu salam, pembuka, ucapan penghormatan, atau ucapan syukur ya di awal ini. Nah, di awal ini tuh ada bagian atau paragraf pertama itu pembuka tadi, salam, penghormatan, dan ucapan syukur, begitu ya. Sudah paham? Lalu yang kedua itu ada isi. Nah, isi itu di paragraf selanjutnya, di tengah-tengah, biasanya merupakan bagian yang penting, yang penuh dengan makna yang akan disampaikan kepada halayak atau si pendengar. Pada bagian ini, menjelaskan secara detail bahwasannya ini loh yang akan saya sampaikan, ini loh maknanya dan intinya, begitu ya. Lalu yang ketiga ada struktur penutup. Nah, di bagian penutup ini adalah bagian yang terakhir.
Bagian yang terakhir yang berisi apa? Kesimpulan secara ringkas, permohonan maaf, lalu apa? Ya, ucapan terima kasih, ucapan syukur ya. Ingat kesimpulan secara ringkas, permohonan maaf, ucapan syukur ya. Sudah ada teks pidato. Boleh ini Ibu lihatkan teks pidatonya. Ya, betul. Ini Ibu bagikan ya. Nah, coba dipahami lagi berupa struktur dari teks pidato persuasif. Ibu menjelaskannya melalui salindia. Nah, jika ada pertanyaan atau yang belum paham tentang materi pada hari ini, bisa segera ditanyakan ya. Jangan disimpan sendiri atau hanya searching Google. Kita akan memahamkan pada pertemuan hari ini. Jadi, pertemuan minggu depan itu sudah implementasi penerapannya dengan metode persuasif. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Oh ya, bisa. Gimana Zahra? Mau bertanya tentang apa saja teks pidato? Kalau topik dari teks pidato persuasif ya yang sudah kita pelajari, itu bisa apa saja? Yang apa? Tadi kita berpedoman dengan tujuannya. Poinnya itu ialah bersifat mengajak, memengaruhi, atau apa tadi? Ada yang ingat? Iya, para pendengar, menggerakkan masyarakat. Intinya mereka itu akan terpengaruh dengan kita yang menyampaikan materi pidato. Iya, bisa apa saja. Nah, sudah paham? Boleh, topik pendidikan boleh. Kalau mau tanya tentang metode, Ibu kan belum sampaikan tugasnya. Oh, boleh kalau mau tanya yang ini. Siapa? Muhammad. Metode membaca naskah. Iya. Kalau metode pidato persuasif, itu Anda bisa memakai semua metode gitu yang menurut kalian itu mudah. Tapi nanti ada poin plusnya apabila kalian dapat menyampaikan metode dengan baik dan benar, persuasif, dengan metode ekstemporan. Garis-garis besar ya saja. Iya, kita belajar. Atau yang sudah dihafal. Tuh. Tapi jika ada yang ingin memakai teks pidato, nggak apa-apa. Ibu boleh kan? Tidak apa-apa. Ada yang ingin tanya lagi? Oh. Sudah cukup. Baik, sudah jelas semua ya? Sudah paham? Kita akan mencari pidato yang spesifik, persuasif ya, ingat. Bagian persuasif jadi sebabnya. Bukan pidato saja, kalau pidato kan luas. Ruang lingkupnya itu umum. Sekarang persuasif ya, yang bersifat mengajak. Namun Ibu bebaskan topiknya. Boleh kesehatan, boleh pendidikan, boleh moral, atau tentang
Yang modern-modern nih, zaman atau remaja Ibu bolehkan. Sudah paham tugasnya? Kita mencari teks pidato. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan praktik ya. Praktik membaca pidato. Boleh praktik membaca pidato. Nanti Ibu sampaikan juga struktur-strukturnya. Tapi di rumah sudah kalian siapkan. Jadi untuk tugas ya, tugas rumah atau PR. Sudah. Untuk pembelajaran. Baik ya. Sedangkan kalau untuk jadi kaitan antara metode persuasif dengan sebuah pengaruh di masyarakat itu sangat riskan gitu, sangat relevan. Ya, karena metode persuasif ini merupakan ajakan. Jadi bisa dalam ruang lingkup politik atau ruang lingkup pendidikan, lalu bisa kesehatan, ya. Bersifat ajakan, oke? Ya, tugasnya. Ya, Ibu cari menghapusnya dulu. Jadi, kerjakan tugas, lalu bawa teks pidato. Dan besok kita teks pidato ya, teks pidato. Dan yang terakhir kita besok akan mencari struktur teks pidato tersebut. Nah, 3 ini aja ya. Apabila sudah dapat teks pidatonya, jangan lupa dicantumkan referensi serta halaman webnya ya, boleh website dari manapun. Dari buku bisa kalau ada teks pidato persuasifnya, atau majalah, koran, dan juga bisa dari web maupun jurnal. Sekian, sudah. Pembelajaran kali ini. Sebelum itu kita akan membaca doa terlebih dahulu. Doa. Mulai. Doa selesai. Semoga kalian paham dengan teks pidato persuasif yang sudah Ibu sampaikan tadi melalui Salindia. Persuasif mengajak, ajakan, pengaruh. Semoga kalian paham dengan materi yang mudah ini ya. Hanya saja kita detailkan lagi. Dan kalian jangan lupa jaga kesehatan. Walaupun ini sudah bebas masker di ruangan, tapi kalian juga tetap harus menjaga jarak dan mengantisipasi ya dengan sebuah kerumunan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.